Duta Baca Kabupaten Purworejo. Beliau adalah Ibu SBY. Pada hari ini akan mengangkat tema pentingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Bisik ceria, bincang asik, cerita inspiratif dan aktual. Mengupas cerita inspiratif dan aktual dari tokoh dan public figure di sekitar kita. Masih bersama saya Hengki Kusnadi dari SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Pada hari ini akan mengangkat tema pentingnya literasi digital bagi siswa dan guru. Oke, pada hari ini kita akan membahas tema tersebut dengan salah satu tokoh dan aktivis literasi dan salah satu Duta Baca Kabupaten Purworejo tahun 2019. Beliau adalah Ibu SBY ya. Ibu SBY, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu SBY singkatan ya Bu ya, dan nama aslinya adalah Ibu Sri Bandia. Oke, telah hadir bersama kita dan hari ini kita akan bincang-bincang seputar literasi digital bagi siswa dan guru ya. Oke, Bu SBY sebagai aktivis literasi, apa sih sebenarnya literasi digital? Silakan. Baik, terima kasih Pak Hengki, terima kasih rekan-rekan yang sudah stay on di podcast SDIT Ulul Albab 1 Purworejo. Kali ini kita akan berbincang menyampaikan tentang pentingnya literasi digital di masa pandemi untuk murid dan guru. Betul ya. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, kita bisa flashback sebentar ya Pak Hengki ya. Okay. Kita urai kenangan kita masa lalu. Kenangan apa tuh? Begini. Saya rasa orang-orang yang kelahiran tahun 90 ke belakang itu masih punya satu kenangan baik berupa satu kultur baik dari masyarakat kita, dari orang tua kita, di mana saat itu ya utamanya mungkin saya secara pribadi mempunyai satu kebiasaan dari ibu saya. Ketika menjelang tidur, beliau itu selalu membawakan satu kisah Apa itu namanya Pak? Dongeng. Dongeng. Semacam sebelum tidur ada lagunya juga ya Bu ya. Oke, semacam satu literasi yang secara sadar atau tidak itu ternyata sudah menjadi satu kultur yang baik bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Dan itu patut kita teruskan untuk generasi selanjutnya. Nah, apakah dongeng-dongeng yang baik itu dulu disampaikan orang tua kita itu dengan satu pemahaman bahwa literasi ini penting? Ternyata secara sadar atau tidak mereka itu menanamkan satu karakter baik karakter baik pada anak-anak mereka, mungkin pada saudara-saudara mereka, mungkin yang kalau yang dongeng neneknya pada cucu mereka tentang satu karakter mulia ya. Contohnya saja mungkin dulu coba Pak Hengki sebutkan ada dongeng-dongeng apa saja dulu yang pernah Pak Hengki dengar. Kalau misal umuran tahun 90-an lahiran tahun 90-an ada Kancil Mencuri Timun Bawang Merah Bawang Putih. Betul. Terus kemudian dongeng si Kancil dan Buaya. Kalau saya dulu didongeng sama mbak saya Bu Jadi sebelum tidur saya diceritakan atau dikasih dongeng cerita tentang Kancil dan Buaya, Kancil Mencuri Timun dan lain-lain. Dan bagaimana perasaan Pak Hengki ketika neneknya tadi yang mendongengkan itu, misalkan saja kita ambil tentang Kancil dan Buaya, di akhir kisah itu kira-kira ada wejangan-wejangan nggak? Ada satu nasihat nggak? Hengki misalnya dulu pasti di cerita itu dan dongeng ada yang namanya pesan moral Bu ya. Betul Jadi sekali. dalam setiap cerita ataupun kisah yang disampaikan itu akan ada pesan moral yang terselip atau hikmah yang bisa diambil. Jadi memang itu sangat baik literasi atau budaya mendongeng pada zaman dulu ya Bu ya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah kultur baik tadi tentang mendongeng itu yang sudah dilakukan bertahun-tahun dengan
oleh nenek moyang kita itu sekarang mulai mengalami degradasi ya, mengalami penurunan karena perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih gitu ya. Sehingga mungkin Pak Hengki bisa survei ya di sekeliling kita, apakah masih ada gitu ya. Ya murid-murid kita lah gitu ya, yang misalkan saja ya. Nak, kamu ketika tidur didongengin sama orang tua enggak gitu. Kamu ketika tidur apa yang kamu lakukan? Mungkin jawaban yang pertama itu ya pegang gadget gitu ya. Nah, mungkin yang kedua tidur di depan TV. Iya, betul. Nah, itu satu kondisi yang harusnya kita menjadi satu keprihatinan kita bersama ya. Ternyata kesempatan emas otak untuk merekam satu kebiasaan baik ketika menjelang tidur itu kan dikatakan ya bahwa otak kita itu menyerap begitu banyak informasi dan akan menyimpannya dengan sangat baik itu menjelang tidur. Sangat sayang ketika menjelang tidur itu ternyata tidak dimanfaatkan dengan memberikan satu literasi yang positif baik, gitu untuk ya. anak. Jadi pada zaman dahulu ya, tahun kelahiran kita ya Bu ya, 90-an sampai mungkin 2000 kita masih menikmati, mungkin 90 ke belakang, 80 70 masih ya. 80 70 masih menikmati kultur atau budaya mendongeng ya, dari orang tua, dari kakak, dari mbah-mbahnya gitu. Dan saya pikir budaya itu cukup baik ya Bu ya, tapi sekarang kita sudah mulai kehilangan budaya itu, digantikan dengan budaya baru karena jalannya perkembangan teknologi yang ternyata tidak melulu dampaknya itu positif. Justru ketika kita tidak bisa mengcover perkembangan teknologi itu, justru kita akan mendapatkan satu dampak negatif yang sadar atau tidak ternyata mempengaruhi kualitas generasi selanjutnya. Semacam degradasi moral tadi ya, penurunan moral di mana anak-anak sekarang itu lebih intim, lebih dekat dengan gadgetnya daripada dengan orang tuanya. Iya, betul. Jadi memang pada era modern seperti saat ini mungkin anak akan cenderung kekurangan literasi ya Bu ya. Dalam artian yang dulu bisa disampaikan doang sebelum tidur, anak sekarang akan lebih menuju ke teknologi atau gadgetnya ya Bu ya. Sebetulnya bukan kekurangan Pak Hengki. Karena kalau mau kita cermati, literasi digital yang sudah disediakan oleh konten-konten tertentu ya. Misalnya film animasi, misalnya Nusa dan Rara, atau mungkin ada Umar Hana, atau mungkin ada channel lain yang itu positif, itu banyak. Hanya saja jangkauan anak-anak ketika mau menikmati itu tidak seperti ketika didongengkan oleh orang tuanya. Jadi ketika zaman dulu itu orang tua mendongeng, di sini subjeknya yang aktif adalah orang tua memberikan satu kisah, memberikan satu arahan. Sedangkan sekarang anak itu dengan gadget yang benda mati, yang dia tidak bisa protes ketika interaksinya akan berkurang ya Bu ya, interaksi dengan. Maksudnya si anak ini tidak punya satu arahan dari orang terdekatnya, karena gadget itu kan benda mati. Ketika si anak ini pengennya menyaksikan yang tidak positif, gadgetnya kan nggak bisa nolak Pak. Saya nggak mau menampilkan itu, kan tidak seperti itu. Jadi perlu pendampingan ya Bu ya, dalam menerima atau memakai gadget ya, dari orang tua, dari orang yang terdekat lah. Iya, orang terdekat ya, betul, pendampingan terhadap penggunaan gadget itu sendiri. Nah, gadget itu kaitannya kan dengan teknologi, sedangkan pembahasan kita adalah dengan literasi digital. Bagaimanakah kita menggabungkan ya antara literasi yang harapannya mempunyai dampak positif dengan perkembangan teknologi yang didukung dengan gadget. Salah satu hal yang bisa dilakukan, saya memberikan sangat apresiasi kepada SD Tulul Albab 1 Purworejo ya, membuat satu konten yang seperti ini, misalkan saja podcast SD Tulul Albab 1 Purworejo, yang mungkin saat ini hanya dalam tanda kutip, konten ini hanya dinikmati oleh orang dewasa, oleh orang tua, dan harapannya besok mungkin Pak Hengki sebagai pembawa acara bisa menyajikan konten lain yang itu bisa diakses oleh anak-anak. Kedepan mungkin kita akan mengembangkan ya Bu ya, mengembangkan program harus podcast terus kemudian kita membuat
satu konten misalnya tutorial. Saya punya ide sih Pak, misalnya saja tutorial menggambar animasi. Saya mendengar di SDIT Ulul Albab itu ada ilustrator Pak. Siapa namanya Pak? Ibu Salma. Betul. Salah satu guru idola juga ya Bu, karena memang dia punya kemampuan untuk membuat video pembelajaran animasi. Nah itu salah satu hal yang mungkin nanti bisa diprogramkan ke depan untuk anak-anak. Berarti podcast selanjutnya kita panggil Ibu Salma ya. Kita undang Ibu Salma untuk bisa membuat konten untuk anak. Video pembelajaran, terus kemudian membuat ilustrasi, gambar berbicara, gambar bisa kayak ini ya Bu, film kartun ya. Kembali lagi ke pentingnya literasi digital ya Bu ya. Terus kemudian apa tingkatan literasi digital ya Bu ya? Sebelum masa tadi budaya mendongeng, terus kemudian apa kira-kira tingkatan sebelum budaya mendongeng itu? Untuk literasi itu yang awalnya tadi budaya mendongeng gitu ya. Kita mendengarkan, artinya literasi mendengarkan. Kemudian ada satu peningkatan literasi di masa yang setelahnya ya, ketika pemerintah membuat satu program untuk menghapuskan buta huruf gitu ya, sehingga kemudian alhamdulillah di negara kita kemudian banyak orang bisa membaca dan literasinya naik satu tingkat dengan literasi membaca. Jadi literasi mendengarkan, literasi berbicara ya bagi yang mendongeng, kemudian literasi membaca. Setelah itu tidak hanya berhenti dari membaca saja literasi ya, tapi kemudian meningkat satu tingkatan di atasnya, yaitu ketika seseorang yang sudah membaca tadi mampu menuangkan gagasan-gagasannya, perasaannya melalui tulisan. Literasi tingkatan setelahnya yaitu literasi untuk menulis. Jadi dari informasi yang sudah dia dapatkan dari membaca buku, membaca alam, membaca keadaan, kemudian gagasan itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, literasi yang kita bahas ini satu tingkat di atasnya, karena selain dalam bentuk tulisan itu juga ada visualisasi gambarnya, yaitu literasi digital yang sedang kita bahas saat ini. Begitu. Jadi memang peningkatan literasi ada beberapa ya Bu ya. Terus kemudian awalnya yang dari dulu ada budaya mendengarkan berdongeng, terus kemudian naik satu tingkat, terus kemudian menjadi budaya membaca ya, karena ada program dari pemerintah untuk menghapuskan buta huruf. Terus kemudian naik satu tingkat lagi menjadi literasi menulis ya Bu ya. Itu memang progres dari literasi ya. Kira-kira apa kiat-kiat untuk meningkatkan literasi digital Bu? Literasi digital itu erat kaitannya dengan teknologi. Maka yang sangat perlu sekali itu sekarang harus melek teknologi. Jadi belum tentu orang yang sudah melampaui tingkatan-tingkatan itu hingga kemudian bisa menulis seperti saya misalkan. Sudah bisa menulis beberapa buku, tapi ketika naik ke tingkatan selanjutnya harus berliterasi teknologi, literasi digital gitu ya. Ketika saya tidak menguasai teknologinya, maka akan terkendala di situ. Nah, mungkin tipsnya untuk orang-orang yang lambat dalam teknologi itu bisa bekerja sama dengan orang lain yang menguasai teknologi gitu. Misalnya saya membuat skenarionya, saya membuat kontennya. Kemudian yang menguasai teknologi tadi bisa membantu untuk seperti saat inilah. Ada yang pengambilan gambarnya, kemudian ada yang penyuntingan untuk videonya dan lain sebagainya begitu. Jadi tidak harus dilakukan secara individu, tapi bisa juga dilakukan secara berkelompok, tim begitu kerja sama. Dan itu bagus karena seseorang yang punya fokus keahlian gitu ya, keahliannya dia membuat podcast, membuat konten. Dia fokusnya di situ. Pak Hengki misalkan bisa merancang di situ. Kemudian ada yang punya keahlian untuk editing. Nah, itu dipadukan saja gitu. Berarti podcast SDIT Ulul Albab Satu Purjo merupakan satu terobosan. Literasi terobosan literasi digital juga ya Bu ya. Karena memang
kita bikin program, kita bikin konten yang akan memberikan wawasan ya, wawasan kisah inspiratif, termusik kemudian aktual ya bagi anak dan guru. Dan ke depan semoga konten ini, podcast ini akan berkembang jauh, bisa dinikmati oleh semua kalangan ya, bagi anak, bagi guru, bagi masyarakat Kabupaten Purworejo, bahkan Indonesia lah ya, memberikan kisah. Cita-cita harus tinggi, tidak hanya Indonesia, menyeberang benua. Ya, internasional lah ya Bu ya. Oke. Begitulah bincang-bincang kita dengan Ibu SBY, Ibu Sri Bandiah, pelaku dan aktivis ya, aktivis literasi dan salah satu duta baca Kabupaten Purworejo ya tahun 2019. Terima kasih Ibu SBY telah sudi hadir di kesempatan kita pada hari ini, membahas banyak sekali tadi tentang pentingnya literasi digital bagi siswa dan guru, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu SBY menginspirasi ya, memberikan informasi amin. banyak bagi siswa dan guru, bagi masyarakat semuanya. Satu pesan terakhir Bu SBY ya, petuahnya, bukan kata-kata terakhir ya, bukan nasihat terakhir ya. Pesan terakhir. Ini untuk diri saya pribadi terutama ya, dan untuk semua orang tua, semua pendengar yang saat ini bisa menyaksikan podcast SD Tulul Albab 1 Purworejo, bahwa literasi itu dekat dengan kita ya. Literasi itu dekat dengan kita. Mau kita kembali ke zaman dahulu dengan cara mendongeng, itu sangat baik sekali, monggo bisa dilakukan. Mau dengan membudayakan membaca di rumah, itu juga sangat baik dilakukan. Atau mau diawali dengan menulis buku diari misalkan. Pak Hengki, ini saya kasih buku untuk menuliskan diari misalnya. Atau yang sudah pintar teknologi itu bisa membuat satu konten-konten melalui literasi digital dengan bekerja sama dengan orang-orang yang fokus keahliannya dalam hal penyajian literasi gitu Pak Hengki. Ya, itulah pesan-pesan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih banyak Bu SBY. Kembali lagi atau ketemu lagi kita di kesempatan lain dan dengan tema yang lain. Saya Hengki Kusnadi mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.